Perlu nggak kita punya syahwat? Perlu. Kalau nggak perlu punya syahwat, ini yakin bapak-bapak pagi-pagi pada nggak mau kerja. Ngapain kerja, Ustaz? Nggak pengen makan, nggak pengen berkeluarga, nggak pengen seneng-seneng, nggak punya syahwat. Akhirnya begitu punya keinginan bisa tercapai dengan kerja. Ya udah, kerja supaya tercapai keinginan. Keinginan tadi ada terselip syahwatnya. Selama halal boleh atau tidak? Boleh. Tetapi jika syahwat ini tidak terkendalikan, syahwat mendominasi, akhirnya dia menjadi Tuhan bagi diri kita. Ini yang Allah nggak mau. Apa kata syahwat langsung iya, nggak pernah bilang enggak, kontan cash dia kerjakan. Sampai suatu hari dia bilang, ya Ustaz, saya bingung, saya nggak bisa nahan diri saya melakukan dosa, padahal saya tahu itu dosa. Ada nggak orang kayak begini? Bahkan ditanya kepada Ibnu Qayyim, ya Imam Ibnu Qayyim, aku tahu aku terjebur dalam dosa. Kalau aku terus dalam dosa, aku tahu akan hancur duniaku, akan hancur keluargaku, akan hancur usahaku. Tapi semakin aku berusaha keluar dari dosa, semakin aku tercebur dan semakin aku nikmat dalam dosa tadi. Ini nih, berarti kan syahwat dan dosa mendominasi kepada dia. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Dia tidak pernah memadamkan syahwat. Jadi syahwat itu harus apa? Jangan dimatikan, nggak mungkin dimatikan, tetapi dikendalikan. Kalau nggak dikendalikan, dia akan berkobar besar, kita sulit mengendalikannya. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti, karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui
Allah nggak pelit. Bukan karena Allah tidak mampu kasih kita makan. Bukan karena Allah tidak mampu memberikan kita atau membiarkan kita bersama istri kita. Bukan. Tapi la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Apakah makna takwa berhenti dengan berhentinya Ramadan? Tidak. Apa dari takwa? Meninggalkan yang Allah larang, mengerjakan yang Allah perintahkan. Timbul pertanyaan, Pak. Mana yang lebih berat? Mengerjakan pekerjaan atau meninggalkan larangan? Mana yang lebih berat? Mengerjakan perintah yang butuh action atau meninggalkan larangan yang butuh diam? Hah? Iblis jatuh dalam sebuah perintah. Disuruh perintah, dia nggak kerjakan. Adam jatuh dari sebuah larangan. Dibilang jangan makan, dia tetap makan. Tapi kata para ulama, orang yang jatuh dalam larangan biasanya taubat. Orang yang malas melakukan biasanya nggak taubat. Sebagaimana syaitan nggak pernah taubat kepada Allah. Maka kalau ada orang yang nggak sholat, jarang tiba-tiba saya taubat, Ustaz. Enggak. Tunggu dia dapat musibah, dapat sakit, dapat masalah, dia taubat dari dosa yang pernah dia langgar. Maka itu kata para ulama, sebagian mengatakan meninggalkan yang dilarang itu lebih ringan daripada atau lebih berat daripada mengerjakan perintah. Ada yang mengatakan sebaliknya, mengerjakan perintah lebih berat. Karena mengerjakan perintah butuh tenaga, butuh usaha, butuh action. Yang namanya action butuh energi, berarti butuh kekuatan. Yang namanya meninggalkan tidak butuh kekuatan, cuman diam. Tapi kekuatan yang dibutuhkan kekuatan batin. Kuat apa yang dibutuhkan, Pak? Batin. Kekuatan batin ini nggak bisa dibawa dengan fitness. Fitness kan kekuatan fisik. Olahraga kekuatan fisik. Kekuatan batin ini mana pelatihannya? Kembali lagi, Ramadan. Jadi orang yang mengerti makna Ramadan, ayo, ketakwaan tetap dijaga. Ketakwaan tetap dijaga. Salat tetap dijaga. Yang haram tetap ditinggalkan. Ketika Ramadan, Ustaz saya lagi puasa. Iya. Sampai nanya sama Ustaz, Ustaz saya lagi puasa, batal nggak puasa saya? Kenapa? Saya nonton film gosip. Emang kenapa? Gosip kan dosa, Ustaz. Lalu kok kenapa ditonton? Ya daripada nggak ada kerjaan, nonton aja, Ustaz. Rasa itu ada di Ramadan. Kita nggak membahas dosanya, tapi rasa dia bersalah itu ada di Ramadan. Itu ciri takwa. Tapi terkadang rasa merasa bersalah ini pudar di luar Ramadan. Itu ciri futur. Ciri apa namanya? Futur. Mulai loyo tuh. Futur tuh lemah. Ketika Ramadan nggak sholat taraweh, nyesel. Sayang nih anak nggak taraweh. Taraweh padahal hukumnya apa? Sunnah. Ketika di Ramadan sholat subuh kesiangan nggak nyesel. Itu namanya apa? Futur, lemah. Turun nih udah nih. Turun. Padahal Allah nggak menginginkan turun seperti ini. Ya Allah inginkan paling enggak tetap terus dalam kebaikan. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, ahabul a'mali indallahi madama sahibu wa inqal. Kata Rasulullah SAW, amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus dilakukan walaupun sedikit. Banyak Ramadan, Ustaz saya Ramadan, Masya Allah Ustaz, khatam Quran 30 kali. Masya Allah. Berarti satu hari berapa kali? Satu hari satu kali. Kamu hampir dekat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu hari 2 kali khatam.
Tapi habis Ramadan disuruh pegang Qurannya udah muak deh. Enggak dah, enggak mau deh Quran lagi. Itu bukan seorang mukmin yang benar. Orang mukmin itu ibadah bukan beban, ibadah itu kebutuhan, ibadah itu komunikasi, ibadah itu ketenangan, ibadah itu adalah keharusan. Keharusan terima kasih kita kepada Allah itu dengan apa? Keharusan syukur kita itu dengan apa? Kalau bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beban. Yang menganggap ibadah beban itu adalah anak-anak kecil yang belum mengerti nikmat dan belum mengerti kebaikan Allah. Orang-orang yang sudah mengerti tentang kebaikan, kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah, ibadah itu bukan beban, tapi ibadah itu adalah bentuk penghambaan dan syukurku kepada Dia yang Maha Agung. Maka kalau mengerti makna ibadah seperti ini, ibadah itu makna syukurku, maka selama nikmat itu ada pada kita, ibadah tetap harus ada pada kita. Mau libur ibadah? Cuman satu syaratnya. Allah cabut nikmat dan Allah berhentikan nikmat. Tapi nggak ada orang hidup nggak nikmat, nggak ada. Orang yang di atas tempat tidur dalam ruangan dia dalam keadaan sakit pun nggak bisa berdiri, dia nikmat.